baca bersama-sama, ini deklarasi kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan. Terus, next. Firman-Mu berkuasa mengubah keadaan. Terus, sungguh masa depan ada. Next. Aku mengangkat suaraku bagimu yang bangkit membebaskan. Terus, Kau bekerja dahsyat di dalamku. Ku berjalan dalam janji-Mu, mendapat kuat yang baru. Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Yes, Tuhan dahsyat di dalam kita. Katakan amin sambil tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan ini sama-sama.
Segala puji, hormat dan kemuliaan buat Yesus Kristus yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terukur oleh apapun Tuhan. Sungguh Engkau layak untuk menerima pujian yang terbaik dari diriku. Di tempat-tempat tersembunyi aku memuliakan Engkau. Di setiap area hidupku aku memuliakan Engkau, aku memuji Engkau. Karena Engkau Bapa-Ku yang baik.
terus mendeklarasikan bahwa kami tidak takut bahaya, karena Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Biar kami terus mengingatnya bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Dan biar kami selalu bersyukur. Engkau yang terawal, Engkau yang terakhir. Saat kami membuka mata, kami mengingat akan janji dan firman. Saat kami menutup mata, kami merenungkan betapa baiknya Engkau. Dan di tengah-tengah hari yang kami lewati, kami rasakan bahwa Engkau menyertai kami, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Cuma saja. Ku mau selalu kasih ya Tuhan untuk saat-saat menyembah. Apalagi yang lebih menyenangkan ketika kami bertemu Engkau di hadirat-Mu. Kekuatan, mujizat,
kuasa, kesembuhan, pemulihan ada dalam hadirat-Mu. Kami suka menyembah, kami suka menikmati Engkau Tuhan. Kau ada di sini, Kau jamah kami, Engkau berkati kami, pulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali dan terima kasih buat worship team yang sudah melayani kita semua dan menikmati hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita memasuki bulan yang penting di mana seluruh umat Kristen di seluruh dunia memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk membayar hidup saudara dan saya. Dan selama masa waktu-waktu jadwal saya membagikan firman Tuhan, saya akan berbicara semua tentang Tuhan Yesus yang mulia, yang luar biasa, yang indah, sangat luar biasa ya. Yang hari ini, minggu ini saya berbicara tentang seperti Tuhan Yesus. Ya, mesti seperti Tuhan Yesus dong ya, mau seperti siapa lagi ya. Siapa yang lebih menarik dari Tuhan Yesus? Siapa yang lebih indah dari Tuhan Yesus? Siapa yang lebih hebat, yang lebih cinta kepada kita selain Tuhan Yesus? Dan itulah sebabnya saudara, saya menyukai saat-saat penyembahan ya. Saudara-saudara, kemarin saya membuat sebuah konten, saya harap saudara akan memakainya untuk waktu-waktu penyembahan saudara. Tetapi saya berharap dalam minggu besok, mungkin Selasa itu bagaimana saya membantu saudara untuk memulai kehidupan penyembahan saudara. Karena banyak orang Kristen berdoanya susah banget ya. Kemudian saudara bertanya-tanya, kenapa sih berdoa kok bisa berjam-jam? Saudara tahu Suicide Hating mengatakan doa itu sebetulnya 85% worship ya. Pada waktu saudara menikmati hadirat Tuhan, aduh ya, gimana ya menjelaskannya kalau saudara bertemu dengan Tuhan, bukan face to face, bukan physically, tetapi secara spiritual, saudara mengalami kuasanya, dan itu yang bikin betah. Bukan aja betah, ketagihan saudara. Makanya saya menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari adalah untuk berdoa. Ya bukan apa-apa, kalau kebutuhan sih mungkin diomongin berapa menit selesai, tetapi waktu selebihnya adalah menikmati kehadiran Tuhan. Nah, kalau saudara minggu berikut saudara akan menikmati konten itu menolong saudara. Dan saudara juga bisa chat tentang pokok doa saudara. Saya akan keep saudara di dalam doa-doa pribadi. Saudara sudah punya yang doa tahunan, saya sudah bawa di menara doa dan saya sudah mendoakan sudah banyak kali, mungkin sudah lebih dari 10-20 kali untuk sampai di bulan ini. Tapi masih banyak di antara saudara yang mungkin belum di cover pokok doanya. Saudara bisa chat saya dengan cara itu. Baik, kita akan mulai dengan bagian firman Tuhan adalah seperti Yesus ya. Kita menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Jadi begitu orang ngilo, tahu ngilo ya? Itu yang kelihatan adalah Yesus. Begitu saudara, orang bercermin dari saudara, mereka melihat Tuhan Yesus, mereka melihat keindahan Yesus di dalam hidup saudara ya, itu maksudnya ya. Oke, Roma pasal 8 ayat yang ke-29 kita baca 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara-saudara, tujuan saudara dipilih, ditetapkan itu supaya kita menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Supaya waktu orang melihat saudara, seolah-olah sudah melihat Tuhan Yesus. Waktu orang bertemu saudara, seperti sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu maksudnya ya. Sehingga Yesus menjadi yang sulung. Sudah baca buku saya, My Elder Brother. Yesus menjadi yang sulung dan kita itu menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Oke. Nah, apa maksudnya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Orang percaya dipanggil untuk menjadi sama dengan Yesus dalam tujuan hidup. Katakan tujuan hidup. Jadi tujuan hidup harus sama, Pak. Saudara tahu orang Israel itu begitu menikmati mujizat, kemurahan, berkat sampai hari ini secara materi. Namun tujuannya itu sudah beralih. Ya, saya mendengar seorang pendeta yang asli dari Israel berkhotbah, pendeta Kristen
tapi lewat Zoom, dan dia mengatakan lebih dari 50% Yahudi adalah ateis. Kok bisa, saudara? Mereka ini yang mewarisi Taurat. Mereka ini yang nenek moyangnya menceritakan pengalaman bertemu dengan Tuhan. Mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah ada sebelum sejarah mereka sampai selama-lamanya. Enggak ada, Pak. Kok bisa ya? Apalagi kita ya, yang cuman sudah generasi keberapa baru kita mengenal Tuhan Yesus. Sebab itu saudara-saudara, supaya kita nggak ke kiri dan ke kanan, saudara, kita harus memperbaiki. Tujuan kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Apa tujuannya ya? Lagi kita baca ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang Tuhan, aku mengutus kamu. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Sama, panggilannya sama. Untuk apa? Apakah sebagai turis pelancong muter-muter lalu selesai kembali tanpa hasil? Masih ingat firman Tuhan tentang talenta? Apakah kita menerima 5 atau 2 atau 1 sekalipun gak bisa disimpan lalu tidur, Pak? Gak bisa. Kita mempunyai tanggung jawab sebagai orang percaya. Katakan tanggung jawab. Amin. Tuhan mencintai saudara, jangan berhenti di situ. Yesus berkata bahwa siapa mencintai dia, ia melakukan firman-Ku. Setuju? Jika tidak begitu, maka Anda membuat Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tuhan begitu mencintai saudara. Pernah saudara jatuh cinta kepada seseorang sampai babak belur, terus orang itu mengatakan, cuman seperti Kodomo, teman baikmu. Kodomo, aduh saudara, rasanya gimana? Bertepuk sebelah tangan, angin saudara. Jadi karena Tuhan mencintai saudara, saudara dan saya mencintai Tuhan dong. Amin. Buktinya apa? Adalah kita melakukan firman Tuhan. Ya, jadi itu adalah tanggung jawab, dan salah satunya adalah panggilan kita untuk menjadi saksi. Hiduplah demi Injil dan Injil akan menghidupi saudara. Simpan kata-kata ini. Simpan, Pak. Hiduplah demi apa? Kalau saudara hidup demi sesuatu yang lain, tidak ada jaminan. Melainkan kita hidup demi Injil. Hiduplah untuk kepentingan Injil. Berpikirlah untuk Injil, berkorbanlah untuk Injil, luangkan waktu untuk Injil, doakan Injil, lakukan apa saja untuk Injil, dan Injil itu akan menghidupi saudara. Gak mungkin meleset. Say yes. Saudara percaya? Amin. Siapa yang menghidupi saudara selama ini? Saudara mungkin sekarang sedang menikmati berkat Tuhan luar biasa, tapi tidak ada garansi. Namun Injil itu garansi. Ketika dunia menjadi kalang kabut, saudara yang hidup demi Injil, Injil akan memelihara hidupnya. Injil akan memelihara hidupnya. Jadi maksud saya adalah bahwa apapun profesi saudara, karier, apalagi bisnis, bahkan pelayanan kita, jika itu tidak berdampak kepada pemberitaan Injil menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak akan ada garansi dari surga. Leres saestu, gak ada garansi, karena Tuhan punya kepentingan, karena Tuhan menyelamatkan saudara dengan tujuan. Bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, lebih istimewa, kita semua orang berdosa. Tapi Tuhan memilih kita untuk tujuan supaya sebagaimana Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita untuk Injil. Melalui saudara, melalui saya, pekerjaan, bisnis, karier, pelayanan saya, kalau tidak berdampak kepada pemberitaan Injil, gereja ini jikalau
tidak memberitakan Injil, saya yakin tidak akan disupport dari surga. Karena surga hanya punya satu kepentingan, Injil. Amin. Injil adalah denyut nadi Allah. Injil adalah seluruh kerinduan Allah. Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisnis, pekerjaan, karier, bahkan pelayanan jika tidak berdampak kepada penyelamatan orang berdosa tidak digaransi. Tidak ada garansinya. Bukan oleh yang sono, tapi yang sono. Tidak bergaransi. Do you understand? Ya, enggak berdosa. Tapi garansinya enggak ada. Artinya lo mau jatuh, mau bangun, mau apa ya, tanggung jawab pribadi. Seorang penulis yaitu Paul Borthwick menyampaikan 3 akibat jikalau kita tidak memberitakan Injil. Yang pertama, kelihatan kita baca sama-sama. 3, Anda akan mendapatkan diri Anda sedang duduk di bangku penonton, padahal Anda dapat ikut bermain. Pekabaran Injil merupakan bagian kehidupan Kristen yang menggairahkan. Tidak ikut dalam pekabaran Injil berarti menjalani kehidupan yang menjemukan sebagai anak Allah. Tahu menjemukan ya? Membosankan. Apakah saudara bosan dengan hidup saudara? Datar aja, beritakanlah Injil. Mungkin engkau sudah mengabaikan Injil. Carilah jiwa-jiwa, beritahu mereka tentang Yesus. Doakan mereka, tuntun mereka. Saudara akan memiliki kehidupan yang menggairahkan. Saudara akan bergairah, bersemangat. Tapi kalau saudara tidak peduli dengan Injil, hidupmu sangat membosankan. Engkau hanya mengejar tujuan-tujuan yang sementara. Sedangkan Injil memiliki tujuan yang kekal. Alasan kedua kenapa kita harus memberitakan Injil dan akibatnya kalau Injil tidak kita beritakan. Anda akan kehilangan keaslian Anda sebagai orang Kristen. Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Anda, akan tetapi Anda gagal untuk taat kepadanya pada saat yang kritis. Dengan kata lain, Anda seorang, ya bukan saya yang bilang, munah. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak peduli dengan Injil, dengan orang-orang berdosa, kita tidak mau tahu sama sekali bahkan berdoa untuk Injil tidak. Maka kita itu sebetulnya mengkhianati keaslian kita. Sebagai orang Kristen dengan kata lain kita tidak patuh. Walaupun kita memanggil Tuhan adalah Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita nggak taat. Sebetulnya yang jadi Tuhan kita itu Tuhan apa siapa? Karena Alkitab mengatakan pada akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Amin. Enggak, hamba uang. Baca ayatnya di mana ya? Pada akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi uang yang mengatur sukacita kita. Kita bisa berantem dengan orang hanya untuk duit seberapa, bisa ngamuk loh, bisa berantem loh, bisa geger loh, sampai saudara bisa pisah loh, sampai keluarga bisa berantakan loh, cuman gara-gara uang. Jadi kita itu tunduknya sama Tuhan atau sama tuan kecil. Yang ketiga, jika kita tidak memberitakan Injil, Anda mempersiapkan diri dengan buruk untuk hari penghakiman kelak. Ingatlah bahwa kita semua akan berdiri di takhta pengadilan Kristus. Oke? Amin? Ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di takhta pengadilan Kristus loh ya, bukan takhta putih ya. Jadi takhta itu ada 2. Takhta putih dan takhta pengadilan Kristus. Takhta putih itu penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara tidak pergi ke sana, tetapi kita pergi ke takhta pengadilan Kristus. Untuk apa? Menerima upah. Bayangkan bahwa seluruh dunia,
orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara tahu di seluruh dunia secara statistik orang Kristen yang benar-benar lahir baru yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kecil sekali persentasinya, ya. Kecil sekali, sangat kecil. Kalau Kristen digabung Katolik ya lebih banyak daripada kepercayaan yang lain, besar, persentasinya besar. Tapi kalau Kristen dan Kristen yang benar-benar lahir baru, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kecil sekali. Saudara akan kaget kalau saudara melihat ya bahwa jumlah orang Kristen sangat sedikit sekali. Tujuan hidup kita adalah Injil. Mengapa kita memberitakan Injil? Oleh karena saudara, Injil satu-satunya penawar yang sanggup mengobati luka dan kehancuran dunia ini. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya Pak ya, amin ya. Persoalan terbesar manusia di dunia ini bukan perang Rusia menyerang Ukraina, bukan perang nuklir, bukan senjata biologis, bukan kelaparan, bukan terorisme. Bukan. Persoalan paling mengakar, paling mendasar di dunia ini adalah dosa. Nah itulah sebabnya Yesus membayar sangat mahal. Jadi jangan pergi ke sana lagi, sudah dibayar, oke? Amin? Sudah dibayar. Saya beberapa hari yang lalu menonton sebuah di TikTok ya. Di TikTok saya melihat sebuah tayangan itu diambil dari Americans Got Talent. Seorang pria yang saya tidak tahu namanya menyanyikan sebuah lagu, judul lagu itu adalah Imagine. Lagu itu ditulis oleh John Lennon pada tahun 1971. Ya saking penasarannya. Karena apa? Waktu saya lihat pria ini nyanyi, kemudian saya ngikutin teksnya pelan-pelan dia ngomong apa. Saya heran bahwa semua penonton itu kemudian ibu-ibu, gadis-gadis mulai meneteskan air mata. Dan komentarnya bahwa ini adalah suatu pertunjukan atau mungkin ini hebat sekali, dianggap paling menyentuh hati. Orang-orang menangis. Di akhir itu orang semua berdiri dan memberikan tepuk tangan. Jadi saya penasaran lagu apa. Akhirnya saya googling untuk cari seluruh teksnya. Oh ternyata ini lagu. Ceritanya bahwa John Lennon menghayal satu dunia yang dimana tidak ada negara, semua menjadi satu. Masalahnya adalah satu dunia di mana surga tidak ada dan neraka juga tidak ada dan agama juga tidak ada. Lalu saya pikir kenapa mereka begitu terharu? Dan dia mengatakan, Anda mungkin mengatakan saya seorang pemimpi. Tapi saya bukan satu-satunya, artinya punya banyak teman lain yang mimpinya sama. Dan aku berharap kalian akan bergabung dengan aku. Dan punya mimpi yang sama. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Dan dunia akan lebih baik kalau tidak ada agama. Saya berpikir ya ampun. Saudara tahu? Itu pesannya ateisme. Tidak ada agama, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi apa yang ditakutkan orang itu real, saudara. Dan menurut saya orang Kristen di seluruh dunia sudah siap untuk menyambut antikris, tapi tidak siap menyambut Yesus Kristus. Karena di banyak negara-negara maju telah membangun bunker-bunker raksasa di bawah bumi, di bawah tanah, di Israel, di Amerika. Dan waktu saya berkesempatan pergi ke Swiss, saya tinggal di saya tinggal itu di apartemen, tapi kemudian teman-teman saya ada yang tinggal di satu rumah keluarga orang Indonesia, yang perempuannya dari Semarang, yang laki-lakinya asli Yahudi. Dan kemudian ditunjukkan kepada kami rumah tempat tinggal, bunker di bawah rumah mereka. Sudah dilengkapi dengan tangki-tangki oksigen. Sudah dilengkapi dengan semua yang dibutuhkan seandainya terjadi perang dunia ketiga. Mereka lebih siap menunggu kedatangan antikris daripada menunggu kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Jika kita mencintai Tuhan, kita mencintai jiwa-jiwa yang hilang. Amin. Amin. Sudah mencintai orang-orang berdosa, saya pergi kemana saja, pikiran saya adalah siapa yang bisa saya menangkan di rumah itu. Saya pergi menemui teman saya yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Hari Jumat saya pergi dan di jalan saya bilangin, dianya, anaknya harus dituntun untuk menerima Yesus. Kemanapun saya bergerak, saya tidak mau waktu saya sia-sia. Harus ada orang yang mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Kita harus menjadi sama dengan Yesus dalam hal tujuan hidup. Amin. Tujuan hidup kita harus Injil. Siapapun di lingkungan kita harus dengar tentang Yesus. Harus dengar tentang Yesus. Jangan biarkan dia binasa. Dia mau terima mau enggak, harus kasih tahu dia. Itulah alasan mengapa saudara hidup sampai hari ini. Yang kedua, menjadi sama seperti Yesus dalam spirit yang suka berkorban. Kalau saudara melihat Tuhan Yesus seluruh hidupnya adalah pengorbanan. Baru makan, begitu orang banyak berkerumun tinggal itu makanan. Dia ngurusin orang-orang banyak. Saudara, kita hidup di dunia di mana semua orang menjadi sangat egois. Kita tidak sudi berkorban. Bahkan kalau misalnya harus melayani dia disingar 2 kali atau 3 kali, kita sudah komplain. Kemarin baru singar, kok sekarang singar. Kemarin aku tugas jadi diaken, kok sekarang tugas lagi. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan sih? Dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Spiritnya Tuhan itu adalah berkorban. Tapi spirit natural manusia itu adalah mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Pepatah mengatakan ada barang, ada harga, ada barang. Sesuatu yang berharga itu mahal nilainya, oke? Berlian ini mahal sekali harganya. Ada nilai, ada harga. Saudara dan saya ada hari ini karena seseorang, satu pribadi yaitu Yesus Kristus membayar sangat mahal untuk bisa mendapatkan kita. Dan Tuhan mempunyai ekspektasi supaya saudara dan saya bukan jadi pelancong muter-muter lalu mati, enggak. Tapi supaya melalui kita sejumlah besar orang dapat dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini target saudara, Tuhan punya bisnis. Bisnis kerajaan surga adalah proyek penyelamatan jiwa-jiwa. Tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Supaya kita sembuh itu harus dibayar kok saudara. Dibayar dengan bilur-bilur dari luka-lukanya, darahnya. Itu dibayar saudara, enggak gratis. Yesus membayarnya. Saudara mendapatkannya free, tetapi bukan untuk tidur bangun. Tidak mungkin saudara, tidak benar bahwa Yesus menyelamatkan saudara supaya saudara bersenang-senang. Bukan, supaya kita bisa meneladani Yesus dengan semangat, spirit, suka berkorban, korban perasaan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jiwa saudara itu mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang, bukan dengan emas. Jadi kalau kita cuma mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, jangan mengeluh. Kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Say yes. Spirit Tuhan Yesus itu adalah suka berkorban dan tidak pernah ingin mengorbankan orang lain. Saya mengatakan kemarin Yesus berkata, Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, sudah jangan cari kelamaan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Oke? Semua yang kita lakukan, bermain musik, berkhotbah, lakukan kepada Tuhan. Dan ketika saudara tidak dihargai, lupakanlah. Karena kita melakukan ke Tuhan, siapa yang harus menghargai? Tuhanlah yang menghargai saudara. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Pak Anton harus mondar-mandir, jauh sekali rumahnya dari sini.
Tapi tidak seberapa dibandingkan dengan Yesus bayar untuk saudara. Kalau seorang ibu tidak rela mengorbankan rasa sakit dengan ancaman nyawanya, tidak ada kehidupan, tidak ada keturunan yang dia lahirkan. Benar enggak? Kalau Yesus tidak bersedia berkorban, tidak bersedia menderita, menahan rasa sakit, dihina, diejek, diludahi, dimaki, dilupakan, dihancurkan, saudara dan saya tidak ada seperti saat ini. Milikilah spirit seperti Tuhan Yesus yang selalu ingin berkorban dan tidak pernah ingin mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Hudson Taylor adalah seorang penginjil untuk dataran Cina. Dan dia menceritakan kisahnya pada suatu hari dia pergi mendoakan seorang wanita. Wanita itu sakit dan dia melihat anak-anaknya juga lapar. Dan dia mengambil dari kantongnya uangnya yang cuma itu. Lalu memberikan kepada keluarga ini. Dia pulang ke rumah, dia hanya punya semangkuk bubur yang sudah dingin. Dan kemudian dia menjadi sama miskin dengan ibu itu. Tapi keesokan harinya dia menerima paketan yang isinya beberapa keping uang emas. Dan dia berkata, saya berinvestasi di banknya Tuhan. Dan dalam 12 jam Tuhan mengembalikan dengan, saya tidak mencoba untuk mengiming-imingi saudara. Tuhan itu gak bisa dipancing. Dengan umpan cacing berharap dapat lele yang gede. Kita gak bisa mancing Tuhan. Tapi pengorbanan itu selalu seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Dan dalam Filipi pasal 2 dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Kalimat itulah sebabnya itu muncul setelah kalimat sebelumnya. Dikatakan bahwa ia telah merendahkan diri sampai mati, taat sampai mati di kayu salib. Baru kalimatnya itulah sebabnya. Ini sebab akibat, sebab apa? Sebab dia rela mati, sebab dia rela menderita, sebab dia rela merendahkan diri, sebab dia rela, maka dia dipromosikan dengan nama di atas segala nama. Jika kasih Tuhan kepada anak-anaknya diukur dengan kesehatan, kekayaan, kenyamanan dalam hidup ini, Tuhan pasti membenci Rasul Paulus. Saya maksudkan adalah saudara tidak bisa menghindari kondisi-kondisi. Bahkan saudara-saudara melepaskan daging itu udah satu penderitaan, betul? Amin. Seseorang cerita kepada saya, dia kirim foto mobil keren banget. Saya bilang itu mobil apa? Dia bilang ini mobil sport, keren banget. Lah terus dikasih sama temen buat ngisi garasi. Lalu istri saya bilang kami sedang mempertimbangkan diambil apa enggak. Nih saudara diambil apa enggak? Nih aku diambil aja. Dikasih ya saudara ya. Lah kenapa? Istri saya bilangin kita enggak hidup bermewah-mewahan. Enggak salah kali. Kalau kasih Tuhan itu ukurannya adalah kemewahan, berarti Tuhan sangat membenci Rasul Paulus. Ini orang menderita bukan karena penjahat. Dia benar. Dia bertanya, Tuhan pergi ke Asia? Roh Kudus bilang enggak, bukan Asia. Pergi ke Makedonia. Oke, dia ikuti pimpinan Tuhan. Sampai di Makedonia, kota pertama yang dikunjungi apa? Filipi. Lalu sampai di mana dia? Masuk penjara. Yang benar aja. Artinya bahwa saudara-saudara jangan takut untuk berkorban dalam hidup ini. Tidak semuanya baik. Banyak kesulitan. Kita tidak bisa deny terhadap situasi keadaan yang kita alami. Benar? Amin saudara. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam hidup? Apa itu real? Iyalah. Kita ngomong Tuhan, tapi hutang di mana-mana nggak bayar-bayar.
Kita bisa bersaksi Tuhan sangat baik, tapi nipu kemana-mana juga. Yang mana? Bahkan melepaskan daging itu aja udah satu penderitaan. Setuju ya saudara ya? Kita mau hidup benar, orang bilangin yang haram aja udah susah, apalagi yang halal. Mau hidup benar aja itu susah, tanggalkan daging itu aja sudah penderitaan. Penderitaan saudara. Tapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jangan takut. Jangan takut please. Dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam pelayanan ada tekanan, ada kesulitan. Itu real tapi jangan takut. Katakan saya tidak takut. Jangan takut lapar, jangan takut kesulitan, jangan takut enggak makan. Kalau engkau mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi yang dikutip, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, oke? Amin. Nah, ekornya mengatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan, ya. Ekornya jangan diputus, yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan ubahkan semua yang jahat. Sengsara membawa nikmat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Dalam dunia kamu menderita, tapi kuatkan hatimu. Kenapa? Aku telah mengalahkan dunia. Sebagaimana Yesus mengalahkan dunia, saudara juga mengalahkan situasi saudara. Penderitaan yang saudara alami. Yang ketiga, menjadi sama seperti Yesus dalam kemuliaannya. Kita kembali ke ayat yang pertama. Kalau saudara lihatin kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara buka Alkitab saudara di Yesaya pasal 53, saya baca beberapa ayat saja. Ayat 5 saya baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Balik di halaman sebelah. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kenapa Paulus pergi ke penjara? Karepe dewe? Enggak. Roh Kudus menuntunnya ke sana. Kenapa dia harus dipasung? Supaya dia nggak pergi keluar. Kenapa? Karena kepala penjara harus diselamatkan. Sudah ngerti konteks itu? Kalau dia pergi di pasar-pasar, kepala penjara nggak diselamatkan. Memang dia harus pergi ke penjara. Roh Kudus menuntunnya ke penjara. Lalu dia dipasung. Tetapi dia percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Daripada dia mengeluh, dia mulai mengucap syukur. Dia menyanyi, dia bersyukur. Orang Kristen apa-apa sedikit sudah mengeluh. Belum di penjara. Karena Tuhan ingin kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Dan harus ada orang pergi ke sana. Dan Paulus dan Silas diutus ke sana. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ikuti ya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan. Dan selanjutnya hidup itu seperti itu saudara. Circle-nya kayak gitu. Ada yang kita korbankan. Ketika saudara melakukan sebuah kebaikan, kebaikan itu pergi.
Lalu dia berkelana. Satu hari dia mesti kembali. Tidak sendiri, tapi bawa teman. Ada sebuah kisah tentang seorang petani yang mempunyai seorang anak yang cacat. Orang-orang menghinanya. Karena anaknya ini sebetulnya lahir tidak cacat. Tapi karena dia mengalami kecelakaan naik kuda, jatuh kemudian cacat. Dia sangat menyesal kenapa anaknya ini cacat. Tapi suatu hari pemerintah mewajibkan untuk anak-anak muda itu dilatih untuk ikut berperang mempertahankan negerinya. Karena anak ini cacat, dia tidak ikut ke dalam peperangan. Banyak yang mati. Tapi anak ini, anak sematawayang ini masih bersama bapaknya. Nah, suatu hari kudanya satu ekor itu lepas dari kandang, lari. Orang-orang bilang sial sekali ya bapak ini ya. Tapi 3 hari kemudian kuda itu balik, bawa temannya 2. Do you understand? Setiap kebaikan yang saudara lakukan, itu dia pergi. Lalu dia muter-muter. Satu hari mesti balik ke saudara. Dalam persekutuan dengan Tuhan semua jerih lelahmu tidak sia-sia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan melupakan saudara. Saya tidak percaya bisa melupakan kebaikan saudara. Apapun yang saudara korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong seseorang, asal orang itu bisa mengenal Tuhan. Itu muter kok saudara. Saudara mengerti bahwa uang itu kan muter toh. Uang kalau nggak muter mati kita. Kalau uang ditimbun kayak minyak ditimbun, minyak goreng, mati. Uang tidak akan dicetak sembarang waktu. Uang itu memang mesti muter. Jadi ketika kita berinvestasi sesuatu untuk menolong seseorang kah, untuk melakukan satu kebaikan kah, biarkan itu pergi, dia muter. Satu hari mesti balik. Kalau dia awal untuk balik, Tuhan akan suruh dia balik. Kembali bawa konconya. Do you understand? Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tujuannya adalah Injil. Kita hidup untuk Injil. Dan Injil akan menghidupi kita. Hidup demi Injil itu kehidupan yang menggairahkan. Gak bangun kemudian tidur balik. Oh bosen. Yakin pasti membosankan. Hidup untuk Injil. Jangan segan untuk berkorban. Kita belum pernah melakukan apa-apa dibandingkan dengan yang Yesus lakukan di salib. Dan setiap pengorbanan kita itu satu hari akan kembali memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Saudara, bawalah Injil di dalam hidup saudara. Setiap hari berdoalah untuk orang-orang yang perlu keselamatan. Setiap hari buatlah rencana untuk berbicara kepada seseorang tentang Yesus. Mungkin membagikan kesaksian. Saudara bisa cerita, saya dulu sebelum mengenal Tuhan, hidup saya susah. Ya kan? Saya susah tidur. Lalu saya mengenal Tuhan. Tuhan berkati hidup saya. Carilah seseorang, buatlah target. Klinik Healing Center itu sudah memenangkan banyak orang. Saya catat sampai bosen catatnya. Akhirnya saya berhenti. Tujuan hidup kita harus demi Injil. Apa? Saya berdoa untuk saudara. Saudara mengerti pesan ini dan saudara, saya akan mulai berdoa untuk keselamatan orang-orang berdosa. Saya ingin berinvestasi untuk Injil. Saya mau dukung. Saya mau ceritakan tentang Yesus. Saudara mau? Saudara angkat tangan saudara. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami terbatas, kami lemah, kami tidak sempurna. Tapi kami mau hidup, kami mau menghidupi tujuan-Mu bagi kami. Yaitu untuk kepentingan Injil. Kami yakin, walaupun usaha kami kecil, modal besar, walaupun pelayanan kami tidak seberapa, walaupun kami diliputi dengan kekhawatiran akan masa depan, walaupun dunia ini goncang, ekonomi ini goncang, selama kami hidup untuk tujuan
tujuan Injil. Kami yakin Injillah yang menjadi jaminan akan memelihara hidup kami. Tuhan, terus berbicara dan teguhkan kami ya Tuhan. Kami tidak ragu-ragu untuk berkorban tenaga, waktu, pikiran, apa saja yang bisa kami berikan demi Tuhan dan demi Injil. Kami percaya semua pengorbanan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan segala jerih lelah kami tidak sia-sia. Tuhan berkati umat-Mu, siapkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang para petugas. Sejak ibu dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukurnya atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, marilah makan dalam nama Yesus. Cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami yang ada di rumah. Karena sakit penyakit, karena keterbatasan yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Tuhan lindungi mereka dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan memberkati kami sampai kami berkelimpahan dan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata,